Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, terkhusus di sepanjang istirahat kami semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, mari Engkau tolong kami agar kami mengerti, memahami, serta mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar, menerima, dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perenungan kita hari ini saya beri judul, sekali lagi berjaga-jagalah kamu. Dan yang menjadi ayat emasnya yaitu pada ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita telah memasuki masa Advent, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent itu ada 4. Masa Advent berpuncak pada hari raya Natal, saat kita merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang pertama, di mana minggu kemarin Pak Gembala juga telah menjelaskan arti masa Advent. Namun saat ini kita bukan lagi menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang bayi, tetapi kita saat ini sedang menantikan Dia untuk yang kedua kalinya, yaitu sebagai hakim, sebagai mempelai pria, sehingga sebagai bukti bahwa kita ini memang sedang menantikannya, yaitu kita haruslah mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti seorang calon pengantin wanita, saat ingin dijemput pengantin pria dari rumah untuk diberkati di gereja, so pasti dia sudah mempersiapkan segalanya. Dia sudah mulai dandan dari subuh supaya secantik mungkin. Bahkan jauh-jauh hari dia sudah melakukan persiapan. Dia beli gaun yang bagus, sepatu yang matching, dia booking salon. Bahkan mungkin juga ada yang sudah melakukan perawatan selama sebulan dan sebagainya. Pokoknya semuanya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan sedetail mungkin, bahkan sampai yang kecil-kecilnya dipikirkannya, dipersiapkannya. Jangan sampai pada hari H berantakan. Nah, apalagi ini saudara-saudara, yang kita nantikan bukan mempelai pria biasa-biasa. Mungkin kalau orang dunia sudah bangga kalau dapat calon pengantinnya atau pengantin anaknya, calon menantunya, seorang direktur, pejabat, orang kaya, sarjana, S1, S2, S3, dan lain-lainnya. Tapi saudara-saudara, ini berbeda. Karena calon pengantin pria kita ini bukan kaleng-kaleng, melainkan dia adalah Raja segala raja, Raja semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bukan kaleng-kaleng, seharusnya
kita ini jauh lebih serius, lebih semangat, lebih lagi mempersiapkan kedatangannya. Caranya yaitu berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti khotbah minggu kemarin yang dibawakan oleh Pak Gembala kita harus berjaga-jaga, yaitu 1, hidup dalam terang. Artinya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga dan sadar. Dengan cara setiap hari kita berusaha membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, dan hidup dalam komunitas yang dapat membangun iman kita, karakter kita sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah, seperti yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 13-17. Seperti tentara yang hendak berperang menggunakan perlengkapan senjata perang untuk melawan musuh, begitupun dengan kita di dalam dunia ini. Karena kita akan menghadapi musuh kita, yaitu iblis yang selalu berusaha mempengaruhi kita. Karena saudara-saudara, bahwa peperangan yang kita hadapi bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dan yang terakhir, Pak Gembala menjelaskan bahwa hidup dalam kasih, berjaga-jaga dengan hidup dalam kasih. Artinya kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling membangun, dan saling menasehati atau menegur, tapi dengan kasih. Menegur dengan kasih bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Jadi saudara-saudara, intinya di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita harus berjaga-jaga dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan bukan berjaga-jaga dengan pasif. Ingat, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Andai kata Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan datang pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka pasti satu hari sebelum hari tersebut, maka pasti akan ada pertobatan massal di dunia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengibaratkan kedatangannya yang kedua kali ini seperti kedatangan seorang pencuri yang tidak akan pernah memberitahu kapan Ia akan datang. Dalam beberapa perumpamaan lainnya tentang akhir zaman, Tuhan Yesus mengibaratkan kedatangannya sebagai sesuatu yang tiba-tiba dan tidak terduga. Jadi kita sebagai jemaatnya hanya dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, justru kita tidak siap seperti gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak untuk pelita mereka dengan baik, sehingga ketika mereka sedang pergi untuk membelinya kembali, datanglah mempelai itu. Lalu hanya gadis-gadis yang bijaksana yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Kemudian pintunya ditutup. Lalu baru datanglah gadis-gadis bodoh itu dengan membawa minyak yang baru mereka beli dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, karena kami tidak tahu
kapan Engkau datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kami sebagai mempelai-Mu ya Bapa. Karenanya mari Bapa, Engkau tolong kami, mampukan kami untuk taat melakukan akan firman-Mu, untuk tetap siap dan siaga di dalam menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan salam sehat selalu. Amin.